Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Miss Leni Mantili Hutauruk yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nur Hamidah dan rekan saya yaitu Rahmatika Maduri. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja diskusi kami yang berjudul pembiayaan dalam merencanakan program pendidikan non-formal. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Rahmatika. Kepada Rahmatika, saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmatika Maduri. Di sini saya akan membahas topik tentang pembiayaan dalam merencanakan program pendidikan non-formal, di mana materi pertama itu akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pertama itu ada pembiayaan dalam pendidikan, di mana menurut Rida 2011 mengolah suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. Untuk kondisi Indonesia, mode pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Ya, pembahasan tentang aspek-aspek yang perlu diketahui dalam pembiayaan program pendidikan non-formal. Yang pertama itu ada manajemen anggaran. Dalam manajemen anggaran, perencanaan anggaran itu merupakan proses yang meliputi identifikasi kebutuhan pendidikan dan alokasi dana yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu juga ada tentang pertanggungjawaban keuangan. Nah, di mana setiap lembaga harus memiliki mekanisme untuk melaporkan penggunaan anggaran secara transparan, termasuk perincian pengeluaran di akhir tahunnya. Selanjutnya itu ada penggunaan anggaran, di mana pengeluaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana. Hal ini meliputi biaya operasional, penyediaan sarana dan prasarana, dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu ada sumber pembiayaan yang meliputi pendanaan publik, di mana pemerintah menyediakan dana untuk lembaga pendidikan non-formal melalui anggaran pendidikan, termasuk bantuan dan beasiswa. Terus itu pendanaan swasta, di mana perusahaan atau organisasi nirlaba sering memberikan dana atau dukungan untuk program pendidikan non-formal. Itu yang terakhir swadaya masyarakat. Nah, maksudnya itu masyarakat dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana seperti melalui crowdfunding untuk mendukung pendidikan di komunitas mereka. Juga itu ada hambatan dalam pembiayaan, meliputi ketidakpastian sumber dana, di mana banyak lembaga non-formal itu bergantung pada donatur tidak tetap yang dapat menyebabkan gangguan pada pendanaan itu sendiri. Terus itu keterbatasan infrastruktur. Nah, di mana lembaga pendidikan non-formal itu seringkali memiliki infrastruktur yang sering tidak memadai, yang dapat membatasi aktivitas program pendidikan tersebut. Yang keempat itu ada kualitas pendidikan. Nah, di mana pembiayaan yang efektif itu harus memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Ini melibatkan investasi dalam pelatihan pengajaran, bahan terbuka, dan fasilitas lainnya. Terakhir itu ada keterlibatan pemangku kepentingan, di mana maksudnya itu keterlibatan seperti orang tua, masyarakat, dan pihak swasta yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pendidikan non-formal. Kolaborasi ini dapat meningkatkan sumber daya dan memperkuat program yang ada atau yang sedang diadakan tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pembiayaan. Yang dimana yang pertama itu biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga yang tidak mempengaruhi tingkat aktivitas atau jumlah peserta dalam program. Mulhafsa DKK tahun 2015. Terus selanjutnya biaya yang kedua yaitu biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan yang digantung dari besar kecilnya produksi dinyatakan dalam rupiah. Jamaluddin dan Widya tahun 2020. Biaya yang ketiga yaitu biaya peluang
adalah manfaat yang dikorbankan pada saat memilih satu di antara beberapa alternatif kesempatan untuk memperoleh benefit laba atau keuntungan. Hariawan tahun 2014. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu biaya pribadi atau private cost. Adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya foregone atau opportunities. Susanto dan Rahma tahun 2023. Yang kelima yaitu biaya eksternal. Dalam pendidikan non-formal merupakan biaya yang tidak ditanggung langsung oleh individu atau lembaga penerima pendidikan, tetapi berdampak pada masyarakat luas. Materi selanjutnya yaitu contoh pembiayaan. Yang pertama biaya tetap, contohnya yaitu gaji kepala yayasan. Pembayaran gaji kepada kepala yayasan yang bertanggung jawab atas pengelolaan institusi pendidikan, yang biasanya tetap setiap bulan. Yang contoh yang kedua yaitu asuransi. Biaya premi asuransi yang dibayarkan secara berkala untuk melindungi aset dan kegiatan operasional yayasan yang juga cenderung konstan. Yang kedua yaitu biaya variabel, contohnya yang pertama konsumsi, pengeluaran untuk makanan dan minuman bagi siswa selama kegiatan belajar yang bervariasi tergantung pada jumlah siswa. Yang kedua yaitu transportasi, biaya transportasi untuk siswa baik menggunakan kendaraan pribadi maupun umum yang juga bervariasi tergantung pada jumlah siswa yang membutuhkan layanan ini. Selanjutnya, yang ketiga biaya peluang, contohnya yaitu penggunaan fasilitas dan peralatan untuk program pendidikan non-formal. Ketika fasilitas dan peralatan digunakan untuk program tertentu, ada biaya peluang terkait dengan penggunaan sumber daya tersebut untuk program lain yang mungkin lebih menguntungkan. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu biaya privat. Contohnya yaitu biaya pendaftaran dan SPP. Ini adalah biaya yang harus dibayar oleh siswa untuk mendaftar dan melanjutkan pendidikan di sekolah, termasuk sumbangan pembinaan pendidikan yang digunakan untuk operasional sekolah. Yang kedua yaitu transportasi. Biaya yang dikeluarkan untuk transportasi siswa ke sekolah yang dapat bervariasi tergantung pada jarak dan modal transportasi yang digunakan. Yang kelima yaitu biaya eksternal. Contohnya yaitu peningkatan kesejahteraan sosial. Pendidikan dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan di masyarakat dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, sehingga membuka peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan.